Kalau misalnya fisiknya bagus tapi mentalnya kita sedang tidak baik-baik aja, pasti semuanya akan kacau. Jadi saya berusaha untuk memanage emosi saya, mental saya, gimana caranya agar saya ini dapat terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Elis di sini mengetahui ya awareness-nya terhadap masalah bagaimana menyeimbangkan fisik maupun emosinya, itu dia pahamin nih. Karena banyak banget di luar sana yang seusia dengan Elis di sini itu tidak memahami masalah itu. Nah, tidak memahami sehingga begitu dia mengalami persoalan, dia tidak tahu bagaimana untuk ngaturnya. Tidak tahu solving problemnya apa, lalu scroll dong. Ya, zaman sekarang ya Bu. Ya, scroll TikTok. Ya. Ciri-ciri bipolar, ya kan? A, mood swing. B, suka nangis dadakan. C, suka nggak ngerti sama diri sendiri. B, Oke, lalu melakukan self untuk diagnose diri sendiri. Lalu muncullah sebuah stereotip baru, saya sepertinya bipolar. Binari, bincang menarik seputar transportasi. Halo Sobat BPSDM, kembali lagi bersama saya Gina di Binari, bincang menarik seputar transportasi, di mana kita akan mengeksplorasi berbagai topik yang relevan bagi dunia pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM di sektor perhubungan. Hari ini akan menarik pembahasan kita relate dengan isu-isu terkini terkait dengan kesehatan mental. Topiknya yang akan kita bahas hari ini itu adalah kesehatan mental dalam mendukung kinerja pegawai dan prestasi peserta didik di Kementerian Perhubungan. Cocok sekali dengan BPSDM yang menerapkan sistem boarding school, dan tentunya pembahasan tentang kesehatan mental ini kita juga sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, seorang psikolog dan micro expression expert tentunya. Langsung saja kita sudah kehadiran Ibu Poppy Amalia. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Gina. Luar biasa. Senang sekali bisa di sini ya. Iya. Jadi tempatnya bagus banget ini. Ada podcast khusus untuk bicara mengenai bagaimana mengembangkan potensi ya. Iya betul. Di Kementerian Perhubungan. Wah, top ya Bu ya. appreciate, Sip. keren. Selain Bu Poppy yang jelas-jelas sebagai expert di bidang kesehatan mental, kita juga kehadiran salah satu mahasiswi yang nanti kita akan banyak mengobrol juga dengan dia terkait dengan kehidupan di asrama seperti apa. Langsung saja kita sudah kehadiran Taruni Elis. Selamat pagi Mbak Gina, terima Selamat. kasih atas kesempatan dan undangannya. Luar untuk biasa, terima kegiatan kasih ini. sekali lagi Bu Poppy dan Elis. Sama-sama, terima kasih sudah terima bergabung. kasih. Kita Terima akan kasih, ngobrolin hal yang menarik nih Ya. terkait isu yang masih berkembang sampai dengan saat ini, yaitu kesehatan mental. Ya. Apalagi kita sudah kehadiran Gen Z ya Bu ya. Ya, benar. Nah ini kita langsung tanyain dulu nih ke Elis. Sebagai Gen Z yang masuk di BPSDM sebagai mahasiswi ya. Betul Di mana? sekali. Siap di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Oke. jurusan Diploma 4 Teknik Navigasi Udara. Oke, jurusan teknik lagi ya Bu. Gimana sih kehidupan di asrama ini? Boleh diceritakan sedikit? Baik, untuk kehidupan saya di asrama ini tuh tentu banyak kegiatan juga yang mempengaruhi kesehatan mental saya ya. Oke. Terutama kami kan fokus di sini untuk melakukan pendidikan. Ya. Di sini kami di pendidikan itu dituntut untuk safety terutama pertamanya. Kemudian kami kan belajarnya dua aspek ini, teori dan praktek. Karena Ya. kami kan sekolah vokasi, jadi kami juga diberatkan untuk dari sisi prakteknya juga agar ketika kami bekerja nanti di lapangan kita bisa lebih lihai lah dalam menerapkan ilmu kami. Oke. Selain itu yang pembeda nih Mbak, dari kami dengan mahasiswa-mahasiswi dari universitas lain, Ya. kami ini kan boarding school seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Gina Betul. tadi ya. Kami melakukan kegiatan kehidupan berasrama itu tentunya ada aturannya, Yes. itu kegiatan ketarunaan yang sampai saat ini masih berpatokan dengan pedoman tata tertib taruna atau yang biasa kita sebut dengan PT3. Oke. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu ya terkadang membuat kita merasa kesehatan mental kami itu
perlu diperhatikan seperti itu ya, karena hal-hal seperti ini juga terkadang mempengaruhi pemikiran kita, dan juga stigma-stigma masyarakat itu sedikit mempengaruhi pemikiran kita ya. Kadang kan wah ini tentang kesehatan mental nih ya, malu untuk cerita gitu. Padahal hal-hal yang untuk sekadar bercerita ini tuh membantu banget sih Mbak untuk menyelesaikan permasalahan mental kami, seperti itu. Oke, kalau contohnya sendiri nih yang kamu sangat rasakan terkait dengan kesehatan mental nih, udah hidup di asrama nih, gimana? Tuh. Mungkin pada saat awal saya tingkat 1 ya Mbak ya, kan kami ini dari masyarakat sipil, terus tiba-tiba berubah menjadi, dulunya kan sebutannya taruna ya Mbak ya, karena saya mohon maaf sebelumnya kalau misalnya saya ada salah penyebutan, karena kami kan masih transformasi nih dari taruna menjadi mahasiswa atau mahasiswi di BPSDM Perhubungan, jadi saya mohon maaf sebelumnya kalau ada salah penyebutan. Pada saat itu saya menjadi taruni tingkat 1, otomatis kita harus menjadi manusia kalau katakanlah yang paling sempurna lah ya Mbak ya, kan sesuai dengan peraturan yang ada, benar-benar harus ditaati. Kita yang awalnya nggak pernah diatur, terus tiba-tiba kita harus masuk ke lingkungan yang semuanya itu ada aturannya, baik dari bangun tidur sampai tidur lagi, pakaian, terus cara berjalan dan segala macamnya itu sudah ada aturannya. Pada saat awal-awal tuh ya tentunya kaget lah ya Mbak ya, wah ini gimana ya saya penyesuaiannya, itu yang pertama. Yang kedua, jauh dari orang tua, itu juga menjadi tantangan bagi saya dan teman-teman saya itu pada saat tingkat 1. Wah kangen nih sama rumah, banyak banget pasti yang homesick. Nah itu yang menjadi tantangan yang paling besar sih Mbak. Ya, itu langsung ya dirasakan langsung ya. Betul. Sama Elis ya. Gimana Bu Poppy melihat yang diceritain sama Elis tadi? Nah ini menarik karena Elis ini memahami bahwa penting banget untuk menjaga kesehatan mental. Cuma saya boleh bertanya nih sama Elis ya. Oke, boleh Bu. Nah, Bu. apa yang kamu pahami mengenai kesehatan mental? Baik, menurut pendapat saya Ibu, kesehatan mental itu sesuatu yang harus kita jaga. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu itu kita kan ada fisik dan mental. Keduanya itu harus balance gitu Ibu. Kalau misalnya fisiknya bagus tapi mentalnya kita sedang tidak baik-baik aja, pasti semuanya akan kacau. Jadi saya berusaha untuk memanage emosi saya, mental saya, gimana caranya agar saya ini dapat terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu Ibu. Oke, nah ini menarik karena Elis di sini mengetahui ya awareness-nya terhadap masalah bagaimana menyeimbangkan fisik maupun emosinya, itu dia pahamin nih, karena banyak banget di luar sana yang seusia dengan Elis di sini itu tidak memahami masalah itu. Nah tidak memahami sehingga begitu dia mengalami persoalan dia tidak tahu bagaimana untuk ngaturnya. Nah sedangkan kesehatan mental itu bagaimana seseorang atau individu memiliki mental yang sehat. Betul. Nah kemudian dia bisa mengoptimalkan dirinya. Pada saat menghadapi masalah dia tahu bagaimana mengelolanya. Kemudian dia bisa berprestasi. Poinnya itu tuh. Dia bisa berprestasi karena kalau tadi Elis mengatakan kalau misalnya percuma aja fisiknya ditempuh, diperbaiki ya, tapi mentalnya nggak dikelola, mentalnya boleh dibentuk untuk menjadi tangguh, tapi emosinya juga harus diperhatiin. Nah emosinya di sini Elis bilang di awal-awal masuk support sistemnya dia hilang satu nih keluarga, benar nggak? Betul sekali Ibu. Nah support sistemnya hilang satu dengan tantangan yang baru. Tantangan yang baru itu kan aturan kan? Sedangkan di usia remaja itu lagi nyari identitas diri, lagi nyari pegangan nih sebenarnya who am I gitu, siapa saya gitu kan? Karena lingkungan teman-teman saya seperti ini, sebenarnya saya siapa gitu. Nah itu lagi berkembang nih kognitifnya, pemikirannya lagi berkembang, kemudian dia mencari tahu. Nah biasanya remaja itu nggak bisa lepas sama temen-temennya. Betul sekali. Kehilangan lagi support system yang kedua. Pertama orang tua, ya kedua teman-teman. Nah pada saat kehilangan dia masuk sebuah lingkungan di pressure dengan aturan. Itu terjadi konflik. Kalau misalnya dia tahu bagaimana mengungkapkan emosinya, bagaimana dia bisa speak up perasaannya, aman.
Tapi kalau dia tidak tahu bagaimana untuk katarsis ya secara psikologis tuh bisa mengungkapkan itu pelampiasannya kemana, dia nggak tahu. Nah itu akan menjadi masalah ke dalam perasaannya. Oke. Nah perasaan manusia kan disimpan di jantung ya. Iya. Nanti larinya adalah kayak batin. Kayak karena kan jantung ya kan. Iya. Itu jadi kayak ngediemin, menahan. Imbas dari perasaan yang dia tahan, ketakutannya lah, kekhawatirannya lah. Iya. Remaja tumbuh kembang nggak ada pressure aja itu konflik. Karena memang masa usia strom, usia remaja itu usia yang naik turun Yeah. karena hormonnya lagi berkembang, gitu kan. Nah pada saat dia tidak tahu bagaimana untuk speak up, dia bagaimana untuk bisa solving problem, akhirnya nahan, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan. Ada penyaluran nih, misalnya ada adik kelas, Ya. misalnya ada temennya, itu bisa jadi marah-marah tanpa alasan. Pelampiasan. Pelampiasan. Ditambah lagi perempuan, ada menstruasinya. Ya. Nih, mohon maaf ya, gitu kan, cewek ada menstruasinya kan. Betul. Nah, menjelang mendekati menstruasi aja, perhatiin deh cewek-cewek, kita nih. Betul. Beberapa hari menjelang menstruasi, emosinya stabil nggak? Ya, itu yang mood swingnya ya Bu. Mood swing ya. Swing kan? Iya betul banget Bu. Iya kan, kalau kamu udah punya pacar belum? Siap, kebetulan sudah Ibu. Kebetulan Yeah. sudah. Nah, misalnya gini sama pacar kamu nggak salah apa-apa, cuma kamu kayak pengen marah aja sama dia. Siap, kadang ya Bu. Gak sih? Jujur ya. Ngerti gak? Iya, Kamu iya. gak usah bohong karena aku bisa membaca ekspresimu ya. Yes. Siap Ibu. Jadi ngerti gak? Kerjaannya diberikan sama dosen itu nggak kenapa-napa, biasa-biasa aja. Iya. Cuma kayak, aduh aku udah nggak tahan lagi, ngerti gak sih? Jadi lebay banget gitu ya perasaannya ya. Aku nggak tahan. Padahal sebenarnya kalau dia udah normal nih, udah lewatin masa menstruasinya, dia ngeliat ke belakang gitu, kenapa ya aku lebay banget? Iya, ngapain ya tadi gitu ya. Sadarnya setelah beberapa hari Betul. kemudian gitu kan. Ya. Nah ditambah lagi tadi dia nggak bisa ngomong sama mamanya, nggak bisa ngomong sama papanya. Ya. Kenapa? Karena aturannya memang seperti itu, jangan Ya. speak up apapun, dan dia nggak bisa cerita sama kakak kelasnya, Betul. seniornya. Kan kamu nggak mungkin kan curhat sama kakak seniormu. Pasti ngerasanya agak kurang nyaman gitu. ya. Iya, apalagi baru ketemu juga kan di Bisa situ. gitu Beda loh. ya. Nah kemudian ngomong sama temennya juga lagi merasakan hal yang sama ya Bu. Iya benar Jangan curhat benar. sama aku karena aku juga ngalamin yang sama gitu. Iya, Nah iya. mereka berdua ketemu, akhirnya terjadilah pemikiran yang salah arah. Oke, karena sama-sama nih lagi Sama-sama. nggak kondisi baik-baik aja ya. Tahu nggak bapak dosen itu ngomong begini, aku juga bapak itu jahat banget. Gitu. Jadi aku nangis bareng, Oke. tidak tahu solving problemnya apa, lalu scroll dong. Ya, zaman sekarang ya Bu. Ya scroll Informasi. TikTok. Ya. Ciri-ciri bipolar, ya kan? Nah. A, mood swing. B, suka nangis dadakan. C, suka nggak ngerti sama diri sendiri. B, ya kan? Oke, lalu melakukan self untuk diagnose diri sendiri. Lalu muncullah sebuah stereotip baru. Saya sepertinya bipolar. Berdasarkan scroll itu Scroll tadi ya itu, Bu. gitu loh. Ya. Kayaknya saya bipolar deh. Enggak. Kayaknya saya ADHD deh. Enggak deh, kayaknya saya, ngerti nggak? Ya. Nah, akhirnya kamu mendiagnosa dirimu sendiri tanpa menggunakan seorang psikolog, ya. Ya. Lalu siapapun boleh menjustifikasi dirimu, asal jangan dirimu sendiri. Oke. Nah, terjadilah asumsi itu. Kayaknya aku introvert deh, kayaknya aku tertutup, aku nggak nyaman sama orang lain. Akhirnya muncullah kebentuk kepribadian baru. Oke. Kepribadian baru yang tadinya dia cheerful sebelum masuk sekolah ini tiba-tiba jadi tertutup. Ya. Nah, kreativitasnya mereka akan menjadi bermasalah. Oke. Pada saat ada masalah dia nggak tahu how to solve the problemnya gitu kan. Nah inilah yang mengakibatkan muncul kepribadian yang tadi kayak mudah lelah, Ya. mudah capek, kayak semua lingkungan di kampus ini toksik, Ya. termasuk diriku sendiri toksik.
Iya ya, bahasa sekarang toksik gitu. Kayaknya aku nggak sanggup menghandle lagi gitu kan. Nah, kebayang nggak dia menilai dirinya sendiri, kepribadiannya jadi turun, Ya. nilai jualnya turun. Bagaimana dia mau menghadapi tantangan pada saat dia ngelamar kerja? Ya, Karena kompetisinya berat. makin berat. Kita kan nggak berkompetisi sama manusia lagi. Ya. Betul itu. Kita kompetisinya sama Teknologi, AI. betul Bu. Yang nggak punya perasaan, teman-teman. Nah, pada saat yang tidak punya perasaan ini berkompetisi sama kita, menghadapi dunia penerbangan, dunia perhubungan, Ya. gitu kan? Ini mau menang di mana? Ya. Nah, itu yang menjadi PR. Ini kan nggak cuma terjadi di sini aja, di sekolah ketarunaan aja ya, Ya, atau kampus aja ya. Seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Coba perhatiin deh generasi maaf nih aku harus nyebutin ya, Z ya. Ya. Generasi Z itu, kalau saya punya data nih soalnya. Oke, boleh Bu disampaikan. Iya, punya data karena udah dilakukan survei terhadap data di Badan Pusat Statistik ya. Jadi anak-anak muda Indonesia usia 16 sampai 30 tahun yang mengakses internet terakhir ini menggunakan survei itu mengalami tekanan sosial dan dorongan untuk berkonformitas sehingga mengambil langkah-langkah yang instan. Oke. Ya, langkah-langkah yang instan itu dia tidak bisa bicara dengan orang lain karena kebanyakan megang teknologi, gitu ya. Tidak tahu cerita sama siapa, akhirnya dia melakukan mendiagnosa dirinya sendiri. Oke. Kemudian karena dia tidak tahu solving problem seperti apa, kalau kalian kan punya olahraga ya. Betul. Oh Nah, iya. kalau yang nggak suka olahraga, salah satu metode dan di antara metode lainnya, akhirnya jadi game. Game online, cikal bakal judi online. Ya. Iya, betul. Itulah fakta yang didapetin dari jumlah pinjaman online kebanyakan adalah usia 19 sampai dengan 34 tahun. Oh. Nah, pemerintah lagi pusing. Dikumpulin sama menteri-menterinya nih, di Ya. briefing nih, kenapa sih banyak yang minjem online gitu loh. Ya. Itu gara-gara game online. Nah, game online ini kenapa makin banyak? Karena dia tidak tahu menghadapi dunia nyata. Dia larinya adalah menggunakan media sosial. Ya. Muncullah kepribadian Gen Z yang disebut strawberry Ya. generation. Jadi kalian itu kesannya kayak ranum di luar, tapi dalamnya ini nih belum matang. Lembek, iya. Jadi sehingga kalau ada menghadapi tekanan dikit aja, cuman disentil, Langsung ya. Wah, kayaknya Kayak paling tersakiti gitu paling ya. tersakiti ya. Tiba-tiba langsung. Nah, dimulai nih si milenial ngebandingin nih. Perasaan gue zaman hidup dulu kayaknya nggak Iya, gini-gini banget deh bener. ya. Kita disiksa. Padahal dulu kita aja lebih keras ya. Kayak orang tua aja dulu. Ya kan menghadapi tekanan segala macam kayaknya biasa-biasa. Iya, Ini kenapa adik-adik cengeng banget, gemes dong. benar, Kakak benar. senior-seniornya gemes dong di dunia kerja. Nah, dibilang lagi sama yang baru gabung ini, lingkungan toksik. Komunikasi nggak terjalin. Ini di dunia kerja ya. Oke. Nggak cuman di sini aja, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sama ya Bu. Iya. Nah, pinjol pengguna. Habis itu dampak daripada mereka tidak bisa mengelola emosinya, ya mentalnya, akhirnya tadi kan dia akses dengan media sosial kan? Ya. Betul. Kita megang handphone 24 jam. Ada yang sudah menyatakan survei dilakukan nih, saya ngambil dari jurnal ya. Orang megang handphone 24 jam sudah pasti mengalami kecemasan. Pasti, nggak mungkin nggak. Karena dia nggak ketemu manusia. Iya, yang dilihat gadget Ya, ya. yang lihat gadget. Sehingga sedangkan gadget itu yang diposting baik-baik aja. Betul, yang bagus-bagus saja yang diposting. Mulus-mulus. Iya. Nah, kita nggak bisa lepas tuh dari TikTok, nggak bisa lepas tuh dari IG gitu kan. Postingan-postingan yang baik-baik aja, sedangkan mereka sendiri remaja, ya, usianya merasa kayak aku sendiri gitu loh, kayak nggak ada siapa-siapa untuk bercerita. Ya. Nah, dia ngebandingin temennya happy-happy.
kecemasan muncul. Ya. Nah, survei juga lagi dari antara Gen Z, milenial sama Gen X, yang paling tinggi Gen Z Ya. mengalami masalah mental. Tapi di antara perempuan dan laki-laki di Gen Z nih, perempuan dan laki-laki, yang paling tinggi perempuan yang mengalami tekanan secara mental. Ya. Yang tertinggi, paling tinggi dominannya itu adalah mengalami yang namanya kecemasan. Oke. Kecemasan itu apa sih? Kayak dia khawatir sesuatu yang belum terjadi di waktu masa depan. Dia khawatir akan masa depannya. Iya, padahal belum ketahuan ya. tapi udah Ditambah khawatir. lagi usia remaja masuk ke kampus, digodok di situ. Ya. Dia 18 tahun ya, asumsi aku ya. Ya. Kan 18 tahun tuh di usia remaja. Ya. Selesai ya. Dia memasuki 19 tahun. Kalian itu memasuki namanya a quarter life crisis. Oke. Jadi krisis di dalam diri. Aku ntar nikah sama siapa ya? Sampai ke situ ya Bu pemikirannya. Karirku gimana ya? Ya. Aku punya uang nggak ya? Ya. Aku bisa bangga orang tua aku nggak ya? Di antara pikiran-pikiran mereka yang kebingungan ini, mereka nggak speak up. Kebanyakan gadget, tidak diajarin cara mengungkapkan perasaan. Ya. Muncullah generasi Z kini yang saat ini kita hadapin. Oke. Tinggi banget tingkat kecemasannya. Kecemasan itu dia khawatir ke depan. Kecemasan itu imbas yang paling terlihat adalah susah tidur. Relate nggak? Insomnia gitu sih. Yes. Apalagi kalau lagi, ini ujian gitu. Bisa nggak ya besok ngadepinnya gitu. Relate banget ya Bu. Iya. Jadi ciri-cirinya adalah kamu tidurnya nggak bisa 8 jam, kamu cuma tidur 2 jam. Kalian ya yang nonton juga, kalau cuma tidur 2 jam setiap hari, kalian insomnia, sudah pasti mengalami kecemasan. Jadi nggak boleh tidur cuma 2 jam. Gitu loh, nggak boleh jadi bilang saya mau tidur cuma 2 jam aja, it's okay. No, cannot. Mungkin kelihatannya oke sekarang, Ya. tapi nanti jangka panjangnya dia akan kerasa ya. memetik berbagai macam masalah di kepribadiannya Oke. dan fisiklinya. Oh ya. Muncullah penyakit-penyakit kardiovaskular, diabetes, bahkan bisa kanker. Ya. Yang paling kelihatan adalah jerawat yang banyak. Oke. Jadi skincare nggak mempan. Nah. Maaf ya cewek-cewek semua. Tetap harus tidur ya Bu. Ya, solusi buat kulit kamu glowing adalah tidur nyenyak. Ya. Tapi kalau cewek-cewek ini punya kecemasan, generasi Z punya kecemasan, kamu mau pakai produk apapun orang jual sampai bebusa, nggak nembus tuh untuk jerawatmu. Dari dalam soalnya ya Bu. Yes, karena kamu punya ketakutan. Ya. Nah itu pentingnya kita mengenal apa itu kesehatan mental. Ya. Dan itu Elis sudah aware ya sama kesehatan mental itu. Dan relate ya apa tadi yang disampaikan Bu Poppy ya. Sama Beberapa kehidupan. hal relate sih Mbak. Beberapa hal lain-lainnya. Karena saya sudah ada mental aware, yang lebih aware lah sama mental health saya, jadi kayak sudah bagus saya ya. manage dari sebelum-sebelumnya. Nah sih, Oh. aku merinding loh. Kamu Keren. kok bisa kenal mental health Yes. itu? Itu dari usia berapa? Kebetulan dulu di SMP saya itu sempat ada kegiatan gitu ya Bu. Terus jadinya saya sedikit tahu, jadi kayak seperti ini cara saya memanage. Kemudian kebetulan jarak saya dengan kakak saya itu cukup jauh. Jadi saya merasa dibimbing kayak adik harus seperti ini. Kalau kayak gini itu seperti ini loh. Itu juga dari keluarga sih Bu. Oh sih. Ini bagus, ada yang emang udah ada ini ya Bu ilmunya ya. Ini contoh yang baik ya. Milih. Mudah-mudahan yang lain bisa ngikutin ya. Ya, ini contoh yang baik gini loh. Pertama ya, dari SMP Iya. sudah diedukasi. Bahkan lebih kecilnya lagi, dia punya support system keluarga yang harmonis, terutama kakak yang ngayomin. Ya. Betul. Itu adalah cikal bakal buat diri kita pada saat kita menghadapi masalah, kita kuat.
Oke. Karena keluarga. Ya. Kedua, kita mengenal apa itu emosi, kita mengenal diri kita sendiri dengan baik sejak dini. Itu adalah solving problem yang sebenarnya saya mau share di sini. Oke, itu yang paling penting memang ya, Penting. harus dari dasar banget ya Bu. Banget, makanya pembahasan ini harapan saya nih yang nonton ya, Ya. kalau kamu punya orang tua, kasih langsung ke orang tua, biar orang tua paham. Ya. Jangan nyalahin anaknya atas persoalan yang terjadi sama dirinya dia, Oke. tanpa orang tua itu bisa mengajarkannya. Misal, Ya. anaknya pengen masuk jadi kuliah di sekolah ketarunaan di Kementerian Perhubungan, tapi orang tuanya itu terlalu otoriter. Oke. Lalu pada saat otoriter itu nggak didampingin, gitu kan? Artinya mayoritas karakternya Indonesia kan itu fatherless ya. Oke. Indonesia ini nomor 3 untuk fatherless, Wow. Cukup tinggi ya. tinggi. Nah, tidak jadi satu komando, prak, tapi nggak feedback. Jarang kan ada anak gadis yang ngeliat sama anaknya, Sama sama ayahnya ayahnya. gitu kan, jarang. Kita jarang ngeliat gitu. Yang ada kamu begini ya, kamu begini ya. Belum lagi doktrin agama yang memang harus ini, Ya. harus ini, gitu kan. Betul. Anak perempuan gini, tapi nggak diajak, kenapa alasannya? Gak diajak ngobrol. Diajak ngobrol gitu loh. Tahu hatinya Apa seperti yang apa. kamu rasakan, Yes. gitu kan. Jadi kan menurut saya itu adalah otoriter. Si Ya. anak perempuan yang sensitif ini dia nggak mau begitu dekat sama ayahnya. Kenapa? Karena tadi udah ayahnya waktunya kurang, ditambah lagi tidak bisa mengambil perasaan yang seperempuan ini, makanya hasilnya seperti itu. Oke. Nah dari kecil nih setiap orang tua tuh wajib mengajarkan anak, bahkan mencontohkan anak bagaimana mengungkapkan perasaannya dia. Ah, Jadi ini nyambung nih ke parenting nih. iya nih jadi belajar juga nih saya. Jadi Bener-bener, nyambung Bu. ke parenting. Jadi nggak bisa kucuk-kucuk masuk ke sekolah ketarunaan tanpa kamu bekali Oke. anak-anakmu akan ilmu kecerdasan emosi, Ya. bagaimana mengolah mental yang sehat. Oke. Lalu kamu berharap banyak ini anak dimasukin ke sekolah tarunaan, ketemu adik kelasnya karena dia dapat otoriter, dibully. Ya. Karena dia merasakan itu. Yes. Dia turunin lagi Iya. perasaan itu. Nah, tapi kalau Elis ini kan dia diedukasi. Ya. Jarak sama kakak yang lumayan Cukup jauh. Kakaknya selalu nanya apa perasaanmu, bagaimana. Dia punya support system. Oke. Jadi penting banget untuk bisa menjaga kesehatan mental tuh support system. Iya ya. Dan Elis karena udah dapat ilmunya juga, dia bisa memanage juga dirinya secara emosi. Tapi kalau Elis sendiri melihat Elis oke lah, Iya. secara mental health gitu aware lah ya. Iya, betul. Ngelihat nih teman-teman di asrama itu seperti apa? Ya tentunya sih nggak semua seperti saya ya Mbak ya, yang dari awal sudah aware, terus say sorry yang mungkin dari keluarga yang nggak seharmonis keluarga Oke, saya. penting juga Apalagi itu yang mungkin mohon maaf sekali kalau orang tuanya sudah tiada, itu kan lebih merasakan kekosongannya itu lebih dalam Oke. ya. Nah itu jadinya makanya penting dari awal kami dari tingkat 1 itu kan diajarkan untuk korsa. Ya, Nah, betul. Di situ kami tuh harus aware dengan sesama kami. Kita nggak boleh cuman bodoh amat ya. Oh ya udah kamu aku. Itu tidak bisa. Ya. Itu jadi kayak kita harus aware terhadap sesama kami kayak oh kok dia sedih ya? Kamu kenapa? Ya. Cerita dong ke saya gitu. Nanti ketika dia sudah bercerita, kita saling tukar cerita. Kita nggak nemu nih Mbak. Sebenarnya bisa kami bercerita ke senior kami. Kami bercerita, apalagi yang dari Resimen Korps Taruna gitu Yeah. kan. Izin Kak, ini seperti ini ada masalah. Kira-kira ada solusi nggak ya? Nanti ketika senior pun juga, wah ini kayaknya butuh sesuatu yang lebih profesional Dede gitu. Oke. Nanti baru dinarahubungkan ke Pusbangkar, Pusat Oke. Pembangunan Karakter kami. Ya. Di situ kan kami disediakan untuk konsultasi ya. Ya. Nah itu kami bisa berkonsultasi dengan psikolog yang lebih profesional seperti itu. Jadi di PPI Curug ini sebenarnya sudah disediakan wadahnya apabila kami merasakan oh kok kayaknya I'm not okay. Yes. Kan langsung
bisa deh, coba deh konsul deh. Misalnya ke Mbak Kiki. Banyak nggak yang konsul? Kebetulan karena sudah mulai aware dengan mental health, jadi bagus banyak yang lebih memilih untuk berkonsultasi kepada psikolog yang ada di Pusbangkar daripada mereka self-diagnosis sendiri. Ya betul, self diagnose sendiri. Terus habis itu malah nggak nemu ujungnya, malah lebih stres lagi kan ujung-ujungnya. Jadi teman-teman kami itu lebih memanfaatkan fasilitas yang ada. Oke, berarti Kemudian, institusi juga udah ini ya harus Bu, udah aware juga nih bahwa emang Gen Z ini sangat dekat sekali dengan mental health yang inilah ya. Jadi langsung diambil alih kalau ada apa-apa, mahasiswanya langsung bisa cerita ya. Betul, jadi nggak salah langkah lah ke depannya itu. Betul. Untungnya mau cerita karena banyak banget stigma yang menyatakan konsul sama psikolog itu kamu gangguan jiwa. Oh iya benar. Jadi gini ya, ini satu hal yang berbeda ya, kesehatan mental sama gangguan mental. Oke. Kalau kamu mengalami kesehatan mental kamu belum optimal, bukan berarti kamu gangguan mental. Oke. Gangguan mental itu ya tadi udah terdiagnosa dia schizofren, bipolar, depresi, gitu kan. Tapi kalau misalnya kesehatan mental yang mereka terganggu, ya bagaimana dioptimalin. Oke. Asal ini anak atau semua para generasi Z ini teredukasi dulu seperti Elis. Ya. Aku tahu mentalku, gitu kan. Aku tahu kepribadianku. Yes. Aku tahu emosi apa yang aku rasain detik ini. Ya. Gitu loh. Kemudian bagaimana aku menurunkan. Jadi misalnya gini, hari ini kamu dimarahin sama senior. That moment, di detik kamu dimarahin, berapa angkamu? Antara 0 sampai 10. Oke, berarti diukur ya Bu ya? Ukur, Oke. misalnya gini, aku kesel, aku marah, misalnya gitu kan. Ukur, marahnya berapa? 0 sampai 10 angkanya berapa? 7, 9. Selain marah apa lagi yang kamu rasain? Aku malu. Oke. Aku merasa tidak berguna. Angkanya berapa? Oke. Pada saat kamu marah, bagaimana kamu menurunkan agar marahmu tidak 10? Nah, jadi teman-teman harus belajar itu tuh. Turunin angkanya berapa. Apa yang kamu lakukan membuat kamu lebih baik? Step-step apa? Tapi sebelumnya kamu harus kenal dulu nih. Apa sih membuat what makes you feel happy? Kamu harus aware dulu. Oh, aku nyanyi. Misalnya, aku cerita, oh aku nulis, gitu loh. Oh aku misalnya lari, sambil teriak saya mampu, saya bisa, misalnya gitu kan. Misalnya terserah apa. Nah kamu harus punya dulu, kamu harus edukasi dulu dirimu, kamu harus assess dulu diri kamu. Begitu kamu tahu marah kamu lagi naik, turunin dengan cara itu. Tinggalin dulu semua apapun. Bikin dulu jurnal emosi. Kalau misalnya teman-teman berpikir, oh psikolog enak ngomong, no, I'm not okay. Saya sendiri punya jurnal emosi. Setiap malam dan setiap pagi itu saya jalanin rutinitas itu. Saya juga jalanin karena saya cuma manusia biasa yang punya perasaan. Jadi kalau misalnya saya sedih, saya tulis saya sedih. Lalu saya ukur sedih saya. Oh angkanya 8 nih, wah tinggi nih. Apa yang harus dilakukan? Ya tadi saya yoga, saya afirmasi, saya dengerin musik, saya bicara, misalnya gitu. Lalu saya tulis lagi, saya ukur lagi bagaimana keadaannya sekarang, lebih baik. Gitu loh, seorang psikolog aja mengalami hal ini, gitu loh, melakukan hal ini karena tadi saya nggak bisa membenerin orang lain sebelum saya bener, gitu kan. Sama juga dengan kamu gitu, kamu nggak bisa menjadi pemimpin sebelum kamu mampu memimpin dirimu sendiri. Nah itu yang harus diedukasi sama semua. Nah kalau misalnya mereka tidak punya support system, saya setuju tadi Jiwa Korsa dibentuk nih. Nah dia punya temen. Betul. Nah dia punya teman-teman seumurannya dan bilang sama di timnya itu bahwa kamu tuh nggak sendiri.
Jadi saling mendukung nih ya. Betul. Bu. Jangan saling menjatuhkan. Nah, Karena kebanyakan cewek, hmm, maaf ya, gak suka ngelihat temennya lebih dikit, apalagi cantik dikit. Kayak kamu Aduh. kan cantik ya. Terima kasih Bu. Jadi kayak ngerti gak sih kalau cewek tuh, Ya. ih cari perhatian banget sih gitu loh. Ada beberapa sifat-sifat yang selfish ya, Oke. yang egois gitu tuh, yang ngelihat gak suka aja ngeliat temen lebih. Kenapa? Gak suka aja, karena dia manja. Jadi dia nyari perhatian. Jadi kayak dia pengennya semua orang merhatiin dia. Oke. Pick me. Pick me ya bahasa sekarang, Bahasa pick me. sekarang banget ya, Bu, ya. Iya, iya. Pick me gitu loh. Pokoknya harus tentang aku gitu ya. Jadi dia senang bertemu, berkumpul dengan orang yang memperhatikan dia. Oke. Pick me gitu loh. Pick me semua. Pick me gitu. Itu termasuk ini nggak ada masalah dengan kesehatan mentalnya kalau kayak gitu? Kepribadian ya. Oh, kepribadiannya ya. Udah pasti mentalnya juga punya masalah. Akhirnya kena juga Kepribadian iya. Kenapa dia pengennya di pick me? Karena tadi dia kurang Oke. emosi, love atau kasih sayangnya kurang. Oh, I see. Emosi atau love yang kurang itu biasanya didapat dari afeksi Ya. dari ibu. Oh, wah ini penting banget ya. Berarti dari keluarga pun itu Orang sangat tua. mempengaruhi. Semua masalah mental di dunia ini berakar dari keluarga. That's it. Oke. Udah, catat itu aja deh. Itulah. Hubungan jauh sama ibu menjadi pick me. Oke. Hmm. Tapi bukan berarti karena misalnya tidak dapat dari keluarga, bukan berarti dia akan menjadi punya masalah di mentalnya kan? Enggak kan? Bisa jadi ada faktor lain yang bisa mendukung dia juga kan? Gini, dia bermasalah dengan keluarga, itu larinya ke gangguan mental. Oke. Itu banyak banget faktor. Banyak banget faktor ya. Bisa sizof Ya. gitu loh. Tapi kalau dia misalnya gini, oke, keluargaku udah berantakan, terus mau apa? Ya. Gitu loh, broken home gitu ya. Contohnya broken home gini, keluarganya harmoni, keluarganya bapak ibunya lengkap, tapi ribut melulu. Oke. Dia dapat abusive, dapat kekerasan. Dia tuh udah broken home. Ya. Dia tuh udah mengalami masalah itu. Oke. Nah, kemudian dia keluar solving problem nih. Dia ketemu Nyari dia solving problem, misalnya dia masuk ke sekolahan kita nih, Ya. sekolahan tarunaan kita nih. Terus bentukannya, sistemnya tuh bagus. Oke. Ini anak terselamatin. Baik. Makanya penting banget sekolah itu tuh kalau tadi ya ada psikolog di situ, Yes. sistemnya dibangun untuk speak up. Ini nyelamatin satu generasi loh. Ya. Karena nanti dia itu kan akan menjadi leader kan. Betul. Jadi jangan ngejar akademisnya toh. Ya. Ini saya menyatain untuk seluruh kampus ya. Ya. Karena banyak banget kampus itu mencetak akademisinya digenjot. Ini anak begitu lulus kuliah kan kerja ya. Iya. Betul. Dunia kerja Gak sama kayak yang dia kuliah ya. gak bisa beda. gini, dunia kerja kamu mau sepinter apapun tapi kamu gak cerdas emosimu, kamu gak bisa dipromosiin. Oke. Kamu gak lulus assessment center menjadi direktur nanti, pasti gak lulus. Karena kamu akan menghalalkan semua cara, nginjak-nginjak juniormu, nginjak-nginjak orang lain untuk bisa kamu dipromosiin. Oke. Kamu yang kedua, udah pasti nanti kalau kamu dipromosin jadi direktur, kamu pasti nggak bahagia. Oke. Karena banyak orang yang membencimu. Yang ketiga, pejabat-pejabat yang nggak penuh hangat. Jadi kayak dingin gitu. Jarak sama anak buahnya tuh berjarak Agak banget, jauh Ada gitu. kesenjangan. Ya, ada Iya. kesenjangan. Dia pasti nggak happy. Berkaitan banget sampai dengan ke lingkungan kerja juga ya, sampai karir gitu Iya, ya. apalagi kok jadi menteri. Iya sih, mental penting banget ya. Banget. Nah itu kalau kesehatan mental tuh ada alat ukurnya Bu? Ada. Nah, aku nih ada alat ukurnya ya. Oke. Sebenarnya kita bisa mengukur dengan yang namanya psikotes. Oke, yang ya. biasa ya kita Ya. lakukan ya psikotes. Itu standarnya ya. Oke. Jadi ntar ada tes kepribadian, tes macam-macam tes, ada grafis bla bla bla. Nah, cuman aku mempersingkat
dengan menggunakan kuesioner. Jadi beberapa kuesioner yang aku gunain ya untuk bisa mengukur dengan cara singkat. Bentar ya. Pertama ada yang namanya alat ukur itu mengukur skala DAS 4142 biasanya kita gunakan. Kalau nggak 2142 itu mengukur apa sih? Depresi, kecemasan, dan stres. Nah itu kan 3 hal yang berbeda ya. Depresi itu gangguan secara emosi yang ditandai dengan ingin menangis. Kamu pernah lihat gak sih? Tanpa alasan pengennya nangis aja. Iya. Terus kayak nggak punya semangat, kayak untuk apa sih aku di sini, ngapain aku nggak ngapa-ngapain lagi, kayaknya udah deh gitu loh. Itu depresi ya, Bu, Depresi. Pokoknya ciri-cirinya depresi nangis. Tanpa sebab Tanpa kadang. sebab. Gitu pengen nangis aja gitu. Zaman-zamannya kita kena Covid deh. Oh iya. Betul. Jelas itu mah. Nggak bisa keluar ya, Bu. Kamu ngerti gak sih pasti kamu berada di rumah terus gini. Kok gue pengen nangis tapi gue gak tahu mau nangis sama siapa, ngerti gak? Nah kayaknya seluruh Indonesia udah ngalamin depresi. Pernah ya, Bu? Pernah mengalami depresi? Saya juga ngalamin. Oh bahkan ibu sendiri pun pernah ya? Ngalamin. Jadi it's okay. Saya aja berani, saya bilang saya pernah ngalami depresi. It's okay kalau if you're not okay gitu. Kamu manusia gitu kan. Yang kedua adalah kecemasan, perasaan subjektif ya tentang ketegangan mental yang menggelisahkan. Gelisahnya itu ciri-cirinya jantung berdebar kencang. Oh iya. Makanya dampak dari jantung berdebar kencang susah tidur malam. Jadi mencari aktivitas terus ya. Makanya kamu jadinya overthinking. Pernah nggak gitu? Jam-jam rawan untuk overthinking memang biasanya malam hari ya Mbak Itu Bu. dia. Itu kecemasan gitu kan. Kemudian namanya satu lagi yang disebut dengan stres. Stres itu adalah kondisi tekanan di mana kamu tidak bisa mengelola pressure yang ada. Stres itu dibagi menjadi stres 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah, dari stres yang level 6 tuh udah mulai sakit mah, susah tidur malam. Nanti ending ini jadi GERD. Oh iya. GERD itu lari-larinya jadinya kayak kamu rasanya pengen kayak ketakutan mati. Oh sampai ke situ ya, Bu? Wow. Dan psikosomatis, jadi penyakit-penyakit yang muncul tapi nggak ada virus, bukan karena virus. Jadi kayak sakit perut, mau kencing melulu, gitu-gitu loh, gigit-gigitin kuku, nih gitu loh. Nah kemudian barulah kita ngukur lagi dengan beban kerja, kita menggunakan NASA TLX ya. Kemudian kita mengukur juga skala kelelahan kerja. Jadi nanti kita ukur cuma setengah jam, kelihatan nih hasilnya. Nah dari situ barulah kita setelah kita assess, kita mengedukasi si orang ini bagaimana meningkatkan hasilnya tersebut untuk enggak drop. Nah kamu tertarik nggak untuk diukur? Sepertinya tertarik sih Bu. Kalau gitu kita lakukan ukur di luar ya. Oke. Nah, aku udah dapat hasilnya nih. Tapi aku langsung ngasih ke kamu aja karena ini rahasia. Oh iya, data pribadi soalnya. Data pribadi. Oke, boleh dikirimin ke mbaknya. Udah terima? Belum kirimin ya? Kirimin ke. Di sini handphone saya udah. Oke. Seru ya bisa sampai diukur. Betul. Berarti bukan hanya mahasiswi, nanti pegawai pun bisa ya, Bu? Bisa. Karena kan yang punya masalah dengan kesehatan mental bukan cuma mahasiswanya, tapi kan pegawainya juga punya lingkungan kerja. Iya, apalagi kalau misalnya kamu kerjain di tempat-tempat yang beresiko tinggi berdasarkan daripada riset ya, jurnal. Kan aku juga akhirnya ngecek ya, job-job apa aja sih yang paling tertinggi mengalami tekanan atau pressure yang luar biasa. Nomor 1 tahu apa? Apa tuh? Apa itu Bu? Mau tahu nggak? Mau banget dong Bu. Mau tahu banget. Di seluruh dunia nomor 1 yang level tertinggi stresnya adalah dosen. Welcome. Wow, unexpected para pendidik. ya. Selamat ya Anda nomor 1. Kirain tuh justru peserta didiknya, ternyata dosennya. Yang lebih Ya, congratulations.
Yang kedua adalah ya air traffic control, Oke. pilot, Pelayan di gitulah transportasi ya. Itu level-level yang tinggi. Ini BPSDM aja udah mulai aware nih sama hal ini. Jadi mungkin ya tadi kayak yang Bu sampaikan, Iya. dunia kerja pun mudah-mudahan makin aware juga. Nah, aku udah dapat Bisa hasil langsung nih. boleh Bu. Udah dapat hasil. Kamu mau lihat nggak? Aku nggak boleh nyebutin. Nggak ya? boleh, nggak boleh. Data pribadi soalnya ya. Namanya siapa? Elizabeth. Elizabeth aja ya. Nah ini Elizabeth aja, fokus. Jadi nanti Untuk mungkin ini bukan kamu cuma rendah, Elis aja, sobat kecemasan BPSDM kamu rendah, semua stres juga kamu bisa rendah. lakukan tes ini. Eh, Wow, kayaknya sih udah ketawa-ketawa ya ada yang hasilnya. agak tinggi nih. Oke, tapi untuk kelelahan kamu rendah. Congratulations! Yeay! Puji Tuhan, alhamdulillah, puji syukurnya. Congratulations, kamu punya hasil yang bagus. Oke. Mereka, curang milihnya yang bagus-bagus. Tanpa dipilih ini loh, acak ini kan. Saya belum pernah ketemu dengan sebelumnya kan. Kamu pilihnya curang. Tapi gini, aku ngerti kenapa dia bagus ya, karena Ya. rendah ya. Karena dia support sistemnya bagus. Yes. At least kamu harus bersyukur kamu punya family yang mensupport kamu mengenal diri kamu dengan baik, bahkan dari SMP. Itu Betul. catatan penting banget untuk teman-teman yang di sekolah ketarunaan memperhatiin ini ya. Tapi kalau kamu belum teredukasi, kamu belum ngerti, lalu kamu tidak tahu solving problem, ya kamu harus menemui profesional. Yes. Jangan nanganin sendiri. Nah, untuk temporary nih, saya bisa ngasih masukan ya. Oke. Mbak Gina, pertama gini. Yang nonton ini, abis kamu selesai ini, coba kamu kenali diri kamu dengan cara apa yang membuat kamu cepat tertrigger emosinya nggak stabil. Kamu kenalan dulu itu, Oke. ya itu. Kemudian apa yang membuat kamu tuh lebih baik. Lalu belilah buku tulis. Saya sampai ngomongin Oke. gitu. Belilah buku tulis di kantin ya, di koperasi. Lalu beli pensil. Punya jurnal emosi. Yang ditulis apa? Pertama, apa perasaanmu hari itu? Oke. Ya, tulisin ya perasaan aku. Tulisin, bilangin merinding-merinding dan nulis kayak gini nggak penting banget. Penting, itu penting. Tulisin perasaanmu. Saya marah, saya kesel, sama siapa? Tulisin. Kemudian setelah itu kamu ukur perasaanmu lebih baik nggak? Kemudian lakukan sesuatu yang membuat kamu tuh happy. Ya. Misalnya mandi aja udah. Tapi kan ini di sekolah ketarunaan mandi melulu. Mandi kalau emang kamu suka mandi. Ya. Kalau cewek tuh kadang-kadang tuh suka dandan. Ya, itu aneh ya untuk beberapa orang. Untuk Ya. cowok aneh. Tapi itu adalah manajemen stresnya cewek. Oke. Jadi kalau kamu depan kaca, kamu nyanyi-nyanyi, kamu it's okay kamu lakuin. Kalau kamu sempat ya, kalau nggak sempat ya tadi, kamu nulis di jurnal. Terus kalau ada kucing di kampus kamu, ngobrol sama kucing, itu solving problem banget. Oke. Karena Kebetulan kucing itu Di Curug banyak kucing sih. Iya, banyak, kejar kucing betul. itu. Asal jangan tiba-tiba lagi baris terus ngejar kucing. Enggak juga ya. Kejar kucing itu ya. Kenapa? Karena kucing itu bisa nyerap Energi jelek ya? negatif ya. Kemudian bulu kucing itu lembut. Oke. Nah, dia tuh bisa nyerap tadi. Jadi kalau kita megang kucing atau anjing, kita kirain kita yang ngasih perhatian ke dia. No, dia yang nerima Oke. gitu. Kalau nggak ada solving problem lain apa? Pelihara tanaman. Oke. Di Curug ada nggak tanaman? Banyak kebun? sekali. Ada banyak banget ya. Yang nggak ditanam maupun yang tanam muncul sendiri. Betul itu. Ngobrol sama pohon. Kamu ngobrol sama pohon, oke? Hai pohon gitu. Atau kamu nanam pohon. Ya. Kayaknya bagus ya anak-anak itu disuruh tanam pohon biar dia punya jiwa ini ya, Itu kebaik sudah alam. dilakukan oleh Udah. PPI Curug. PPI Curug Setiap sudah pernah melakukan semester itu. pasti ada penanaman pohon. Yes. Tapi dia nanamain pohon-pohonnya. Oh, pakai namanya. Oke. Pohon ini pohon aku. Gitu ya. Kemudian kalau nggak ada sama ikan. Oh iya, ikan. Pelihara ikan. Bisa nggak pelihara ikan di asrama? Sepertinya nggak bisa sih, Bu. Miara diri sendiri dulu aja katanya. Nah, yang penting adalah bisa bicara dengan teman-teman ya. Betul. Kemudian ada support system lainnya, yaitu tadi ada psikolog yang available. Ya.
Itu sih beberapa poin yang harus diperhatiin. Luar biasa nih, pembahasannya menarik banget. Wah, langsung ini kelihatan gitu di asrama PPIC seperti apa. Terus kebetulan memang kita dapat Elis yang notabene punya basic yang bagus ya tentang kesehatan mental, dan mudah-mudahan Elis bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Sedikit terakhir pesan buat sobat BPSDM terkait dengan kesehatan mental ini dari Elis. Baik, untuk teman-teman semua yang mungkin merasa cemas ataupun stres, boleh loh untuk bercerita, apalagi untuk berkonsultasi dengan psikolog. Atau mungkin mengikuti kelas psikologi, seperti yang dari Pusbangkar kami sudah menyediakan kelas psikologi. Kemudian kalau untuk dari kami, Resimen Korps Taruna atau biasa sekarang disebutnya Badan Eksekutif Mahasiswa, itu dari kasih PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa itu menyediakan seminar untuk mental health seperti itu Mbak. Dan juga dari BPSDM Perhubungan juga menyediakan soft skill series yang dilakukan setiap 2 minggu sekali bagi taruna. Itu diikuti baik secara luring maupun daring Ibu. Jadi BPSDM Perhubungan ini sudah aware dengan mental health, apalagi untuk kami sebagai mahasiswa-mahasiswi yang bersekolah di sekolah kedinasan di Kementerian Perhubungan ini merasa terperhatikan gitu Bu, karena diadakannya soft skill series ini. Wah, ini orang tua harus tahu nih kalau nanti mau nyokolahin anak ke tempat yang tepat, yang Betul, peduli masalah kesehatan mental ya kan. Terakhir dari Bu Popi, tadi udah kita dengar dari Elis. Ya, kesehatan mental tuh penting banget, nggak cuman untuk generasi Z ya, tapi tadi saya udah bilang ya, pendidik. Maaf saya ketawa karena saya juga pendidik gitu loh. Jadi untuk para dosen, tolong ya bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen, perhatiin kesehatan mentalmu. Kamu mendidik pengasuh penting. Kamu mendidik anak-anak. Kalau kamu sendiri punya masalah secara emosi, bagaimana kamu mau ngedidik anak-anak itu, gitu loh. Jadi para pendidik dan pejabat, kamu nggak bisa berharap banyak untuk lulusan-lulusan terbaik Indonesia ya, gitu kan. Apalagi mau mencapai tahun Indonesia emas, ya kan. Gak bisa cetakin anak-anak brilian segala macam kalau para pejabat atau para pendidiknya nggak peduli masalah kesehatan mental. Jadi penting banget untuk ngecek mental kamu setiap 6 bulan sekali, namanya adalah mental health check up setiap 6 bulan. Karena bisa aja berubah-berubah itu emosinya, jadi setahun 2 kali. Nanti kalau kamu tahu hasilnya di mana, posisi kamu kayak tadi ya Elis dicek, tahu hasilnya di mana, apa yang perlu diperbaiki. Nah itu bisa dioptimalin. Kalau enggak, jangan coba-coba menjadi pejabat kalau emosi kamu tidak stabil. Ya betul. Berarti nanti BPSDM nih bisa melakukan mental health check up ya Bu? Bisa itu, banget. Ke Ibu langsung? Ya, nanti ke lembaga psikologi psikodinamika, tinggal kasih nomor handphone, kita kirim keluar hasilnya. Jadi gini, jangan dikasih target untuk para karyawanmu di tahun 2025 ini sebelum kamu memotret mental health-nya karyawanmu. Kasih target ketinggian, ini orang mentalnya masih rendah, nggak bisa ngejar. Yang harus kamu tingkatin bukan naikin targetmu. Ini dulu nih dibenerin. Jadi bisa nyampe ke targetnya. Mentalnya dibenerin, gak bisa gitu loh. Jangan berharap generasi Z untuk berubah kalau tidak diajarkan how to, bagaimana berubahnya. Jangan dibiarkan, jangan dicariin, mematikan semua pinjol-pinjol segala macam, kamu mau tutup segala macam. Kalau mentalnya si anak-anak Indonesia ini punya masalah dan belum dibenerin, gak bisa. Kamu tutup di Indonesia, dibuka ntar ambil lagi tempat yang lain. Games juga sama. Jadi pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Menteri, perhatiin deh konten ini. Gak bisa bikin Indonesia emas kalau anak-anak generasi Z yang cikal bakal ini bermasalah secara mental. Jadi benerin dulu mereka. Berarti nanti mungkin kita bisa kerjasama ya Bu. Mudah-mudahan ini semakin aware lagi BPSDM, bahkan sampai Kementerian Perhubungan juga. Jadi bukan hanya mahasiswa yang kita pikirkan, tapi juga pegawai kita terkait dengan mental health bisa langsung bekerja sama dengan Biro Psikodinamika. Mudah-mudahan nanti ke depannya semuanya bisa memajukan kembali ini kesehatan mental ini biar semuanya
bisa menjadi Indonesia maju tentunya. Yes. Mencapai Indonesia emas di 2045. Itu tadi menarik banget pembahasannya. Next mungkin ada lagi series berikutnya. Gak apa-apa, nanti kita bahas lagi berikutnya ya. Sekali lagi terima kasih buat Bu Popi. Sama-sama. Terima kasih Elis. Terima kasih juga, Luar Mbak. biasa, menginspirasi sekali teman-teman sobat BPSDM. Mudah-mudahan mendengarkan secara utuh ya cerita tadi sampai dengan sekarang. Jadi teman-teman bisa mengambil intisarinya dan juga menyiapkan mental health dengan lebih baik lagi. Itu dia pembahasan kita di Binari kali ini. Sampai jumpa di Binari berikutnya. Binari, bincang menarik seputar transportasi. Yeay. Terima kasih banyak. Terima kasih. Luar biasa. Binari, bincang menarik seputar transportasi.